Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini Rafael benar-benar hancur hatinya. Sebelum menjalani sidang terakhirnya besok, dia pun kini benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan melihat Safira dan Julian di sebuah tempat yang membuat Rafael benar-benar putus asa. Di sini sedangkan Safira yang sudah memutuskan bahwa ia benar-benar ingin menjadi istri seutuhnya bagi Julian, karena bagi Safira ia sudah yakin akan pilihannya menjadikan Julian suami satu-satunya yang selalu bisa menyayanginya dengan tulus, dan juga Safira pun begitu sangat mencintai Julian. Safira yang mana dia setelah mendapatkan pesan dari Rafael bahwa di persidangan besok ia akan membuktikan bahwa semua yang diucapkan Rafael itu benar, dan jikalau semua itu terbukti benar maka Safira harus kembali kepada Rafael. Mengetahui hal tersebut, Safira pun tidak mau jikalau harus berpisah dengan Julian. Maka dengan keputusan Safira yang ingin dan sudah pasti akan menjadikan dirinya sebagai istri seutuhnya bagi Julian, ini pun menjadi malam yang paling indah untuk keduanya. Momen terindah bagi Safira dan Julian, di mana mereka tengah staycation di sebuah penginapan. Julian pun mempersiapkan dinner romantis dengan ditemani musik-musik dansa yang sangat begitu romantis. Julian pun mengajak Safira untuk berdansa romantis bersama. Di situ Safira pun benar-benar sangat bersyukur, karena di sini Safira bergumam dalam hatinya bahwa ia benar-benar sangat beruntung mempunyai dan memilih Julian sebagai suaminya. Bahkan Safira pun sangat tidak ingin jikalau ia dan Julian akan terpisahkan, karena Safira mengakui bahwa ia sangat-sangat begitu sangat mencintai Julian. Julian pun benar-benar sangat bahagia. Akhirnya apa yang ia tunggu-tunggu pun akan terjadi, dan mereka pun melewati malam-malam ini dengan penuh kebahagiaan dan sangat indah. Sedangkan keesokan paginya, Safira dan Julian mereka sudah tiba di pengadilan untuk sidang keputusan tentang status Safira yang sebenarnya dan selanjutnya. Rafael yang melihat kebersamaan Safira dan Julian, dia terlihat sangat sedih dan hancur hatinya mengingat kejadian kemarin saat ia melihat Safira dan Julian di sebuah hotel. Julian dan Safira pun mereka melihat ke arah Rafael. Julian selalu dengan kata-katanya yang selalu menguatkan Safira dan menenangkan Safira, karena Julian yakin bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa memisahkan mereka, termasuk Rafael. Safira pun sedikit tenang meskipun dalam hatinya sangat takut jikalau memang bukti dan saksi itu benar-benar ada dan hadir untuk membantu Rafael. Sedangkan Tante Lestari, ia menunggu di luar ruangan sidang dengan penuh rasa kekhawatiran karena takut jikalau Dania benar-benar hadir untuk menjadi saksi di persidangan membantu Rafael. Sedangkan Yuda meminta kepada Mona untuk tidak mengikut campurkan Loli dalam urusan pribadinya. Tetapi di sini Mona pun berkata kepada Yuda bahwa ia tidak akan pernah melakukan apapun. Ternyata Mona sengaja berfoto berdua dengan Loli dan mengirimkannya kepada Dania. Sedikit ada ancaman di sana. Di situ Mona pun meminta kepada Dania untuk tidak hadir di persidangan sebagai saksi bagi Rafael. Saat melihat foto Loli dan juga Mona, Dania pun benar-benar sangat terkejut. Dan di situ Mona pun langsung menerima telepon dari Dania. Saat menelpon Mona, Mona pun langsung berkata bahwa salah satu permintaan dari Mona adalah Dania tidak harus hadir untuk menjadi saksi dalam persidangan itu. Akankah demi Loli, keselamatan Loli, Dania akan memutuskan untuk tidak hadir dalam persidangan Rafael dan Safira sebagai saksi di sana. Sedangkan
persidangan sudah akan segera dimulai, Rafael pun sudah semakin cemas karena sudah beberapa waktu lamanya ditunggu Dania tak kunjung datang. Safira pun menoleh ke arah Rafael dan di situ meskipun Safira merasa sangat takut jikalau memang bukti dan saksi itu ada, karena Safira takut apa yang ia ajukan di pengadilan akan ditolak oleh majelis hakim. Karena Safira di sini dia dulu menikah dengan Rafael bukan karena didasari cinta, melainkan karena ingin membalas budi kepada kedua orang tua Rafael yang sudah merawatnya setelah atau semenjak kedua orang tua Safira meninggal. Sedangkan di sisi lain, sempat benar-benar sangat cemas dan sangat khawatir. Bahkan mereka pun terkejut dengan berita yang ada di televisi tentang ada sesosok orang yang ditemukan tidak bernyawa di sungai dan namanya sama persis dengan Om Romi. Tetapi setelah dipastikan ke rumah sakit bahwa ternyata orang tersebut bukanlah Om Romi. Lalu bagaimana dengan Julian setelah nanti Om Romi berhasil melarikan diri dari sekapan beberapa anak buah Yuda dan ia kembali ke rumah? Mungkinkah di situ Julian akan menegur Om Romi atau justru akan meminta Om Romi dan juga Mona dan juga Wulan untuk segera keluar dari rumahnya? Semua itu akan dilakukan apapun oleh Julian demi keselamatan Safira. Karena saat ini Julian yang sudah mengetahui bahwa ternyata peneror orang bertopeng itu adalah Om Romi. Setelah Julian menemukan ada topeng peneror tersebut di ruangan kerjanya Om Romi, Julian pun dia belum siap untuk menjelaskan dan memberitahukan kepada Safira bahwa pelaku itu adalah Om Romi. Karena Julian takut jikalau Safira akan berubah kepadanya dan menghindari dirinya. Dan Julian tidak mau pernikahannya dengan Safira hancur hanya gara-gara Om Romi. Sedangkan di sini Pak Gunawan dan Dania mereka semakin terlihat dekat. Pak Gunawan ingin menebus semua kesalahannya kepada Pak Abdi, orang tua atau ayah kandung dari Dania, yang mana Dania tidak mengetahuinya bahwa Dania dan Safira ternyata mereka saudara kandung. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.